في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ingatlah bahwa di antara hikmah menuntut ilmu ini bukanlah sekadar untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kita menuntut ilmu agar kita beramal, mengamalkan apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini, agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan seseorang menuntut ilmu. Betapa banyaknya orang-orang yang telah menghafal Al-Quran namun dia tidak mengamalkannya. Betapa banyaknya orang-orang yang telah menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ia tidak mengamalkannya. Ikhwani fi din, azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kam min talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran dan Al-Quran memakinya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengamalkan Al-Quran. Ikhwani fid din, azakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang makruhat wa mubtilatus shalah. Hal-hal yang makruh dan hal-hal yang membatalkan salat. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa hal yang dimakruhkan di dalam salat. Hal-hal yang makruh ini tentunya tidak membatalkan salat. Namun ini tentunya akan mengurangi pahala-pahala salatnya. Di antara yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya adalah al-iltifatu li ghairi hajah, menoleh tanpa ada keperluan. Yang kedua, memandang ke langit, ke atas maksudnya. Yang ketiga, iftirashu dzira'ain fi sujud, menghamparkan tangannya ketika ia sujud. Tidak diangkat tangannya namun dihamparkan seperti itu, nempel dengan lantai. Yang keempat, at-takhassur, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Kemudian yang kelima adalah an-nadharu ila ma yulhi wa yushghil, memandang sesuatu yang dapat melalaikan di dalam salat. Kemudian yang keenam adalah salat menghadap sesuatu yang dapat melalaikan. Yang ketujuh adalah al-iqa'ul madhmum, melakukan iqa' yang tercela, yaitu duduknya seperti duduk apa? Duduk anjing atau binatang buas. Kemudian yang kedelapan yang terakhir adalah abathul musalli bijawarihi, yaitu memainkan anggota tubuhnya, apakah jenggotnya atau bajunya atau apa saja. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang yang ke-9. Tashbikul asabi'. Yang ke-9 adalah menyelang-nyeling jarinya ketika ia salat. Seperti ini. Ini tidak boleh di dalam salat. Wa farqa'atuha, atau membunyikan jari-jarinya. Banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang ketika bangun dari sujudnya sengaja menekan jari-jarinya supaya dia bunyi.
Ya, karena dengan bunyinya jari-jarinya ini merasa longgar, merasa lega. Namun tentunya perbuatan ini adalah makruh. Ya, makruh itu mengurangi nilai solatnya. Sekarang kita ini mustahil kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna ketika kita melaksanakan solat ini. Jangan lagi dikurangi dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang makruh. Sudah solatnya kurang, lagi dikurangi dengan perbuatan-perbuatan yang makruh. Ya, ataukah jarinya, ataukah pinggangnya, ataukah kepalanya, atau apa saja, sengaja membunyikannya, ini dimakruhkan di dalam solat. Li hadis Ka'ab ibn Ujrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Ka'ab ibn Ujrah, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu dan baik cara melaksanakan wudu. Wudu yang baik itu adalah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wudu yang baik, bukan yang banyak menggunakan air. Ya. Banyak di antara kita yang berlebihan caranya berwudu sehingga 25 liter itu enggak cukup baginya. La ilaha illallah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thumma kharaja 'amidan ila al-masjid." Lalu ia keluar dari rumahnya tujuannya ke masjid. Dia berwudu di rumahnya, kemudian sekarang dia keluar ke masjid. Kata Rasulullah, "Fala yushabbikanna." Jangan sekali-kali dia menyelang-nyeling jarinya ketika dia keluar. Jangan dia menyelang-nyeling jarinya ketika dia berjalan menuju ke masjid. Ya, ini larangan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan tegas, fala yushabbikanna baina asabihi. Jangan sekali-kali ia menyelang-nyeling jarinya. Kenapa demikian? Fa innahu fi salat. Ya, maka selama dia berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan solat, dia terhitung dalam solat. Subhanallah. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Tadi kita jelaskan bahwa solat kita itu tidak mungkin dia sempurna. Ya, siapapun yang solat itu tidak mungkin dia sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Kekurangan-kekurangan ini, bagaimana cara kita menutupi kekurangan ini? Dengan zikir dan salat sunnah qabliyah atau ba'diyah itu. Salah satu cara menutupi kekurangan ini dengan berjalan dari rumah tidak menyelang-nyeling jari. Ya, karena ketika dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, maka dia terhitung dalam keadaan apa? Dalam keadaan salat. Subhanallah. Jadi sebelum dia salat, dia sudah salat. Ya, maka jangan dia menyelang-nyeling jarinya. Faman kana fi shalah fahuwa aula bin nahi. Kalau yang belum salat saja dilarang dia menyelang-nyeling jarinya, maka lebih pantas lagi orang yang sudah salat. Faham ayo ikhwah? Ini ketika dia berjalan ke masjid tidak boleh dia menyelang-nyeling jarinya, karena dia terhitung dalam keadaan salat meskipun dia belum melaksanakan salat. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah sholat? Ya, kalau yang sebelum sholat saja dilarang, apalagi yang sudah sholat? Faham ini maksudnya ya ikhwah? Baik. Wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibn Umar alladhi yusalli wa huwa mushabbikun baina yadayhi. Demikian juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Umar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya menyelang-nyeling jarinya ketika dia salat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul maghdubi alaihim. Ini salatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Hah? Siapa itu? Setiap
setiap rakaat kita minta kepada Allah agar kita jangan seperti dua golongan yang dimurkai dan disesatkan. Yang dimurkai siapa? Orang Yahudi. Yang disesatkan orang-orang Nasara. Orang Yahudi dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya ilmu lalu tidak diamalkan. Orang Nasara disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia beramal tanpa ilmu. Ya, setiap rakaat kita pasti mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang disesatkan yaitu orang Yahudi. Afwan. Bukan jalan orang yang dimurkai yaitu jalannya orang Yahudi, dan bukan juga orang yang disesatkan yaitu orang-orang apa? Orang-orang Nasara. Jadi Rasulullah SAW mengatakan orang yang salat sambil menyelang-nyeling jarinya, ini adalah salatnya seperti salatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang ada bilang Nasara, ada orang Yahudi, belum jelas juga ini ayol ikhwan. Yahudi. Kenapa? Kenapa orang Yahudi itu? Punya ilmu namun tidak diamalkan. Orang Nasara beramal tapi tanpa ilmu. Wat tashbiku bainal asabi' yukrahu athna' adh-dhahab ila as-salah. Menyelang-nyeling jari ini makruh ketika dia akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat. Wa fi athna'is salat, demikian juga di dalam salat ketika dia salat. Amma ba'da salat fala ba'sa bihi. Adapun setelah salat maka tidak apa-apa. Ya, ingat, ketika berangkat ke salat tidak boleh. Ketika melaksanakan salat tidak boleh. Selesai salat boleh. Ya. Li hadits Abi Hurairah. Berdasarkan hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala yang marfu', dia mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma sallam." Antum perhatikan hadis ini ya ikhwan. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami 2 rakaat kemudian dia salam. Faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alayha ka'annahu ghadban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun kemudian mendatangi batang kayu yang terbentang di masjid, kemudian dia menyandar seolah-olah dia marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi'ih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyeling jarinya. Ini setelah salat. Pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa setelah sholat itu dibolehkan. Adapun membunyikan jari-jari di dalam sholat, Abdullah ibn Abbas suatu hari pernah ada orang di sampingnya, dia sholat kemudian membunyikan jari-jarinya tak tok tak tok tak tok. Lalu dia mengatakan tufarqu asabi'ak la ummalak. Dimarahi dia oleh Abdullah bin Abbas, lalu mengatakan kamu bunyikan jari-jarimu di dalam salat, semoga engkau terputus dari kasih sayang. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, seseorang ketika dia melaksanakan salat, sebagaimana sering kita katakan, sesungguhnya dia berhadapan dengan Allah. Dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak ada sesuatu yang mengganggu konsentrasinya. Tidak layak ada sesuatu yang mengurangi kekhusyuannya di dalam salat. Ya, karena salat ini yang pertama akan ditanya dan dihisab oleh Allah. Kalau dia baik, maka baik seluruh amal ibadahnya. Kalau dia jelek, maka jelek semua amal ibadahnya. Ya, jangan harap kebaikan dari orang-orang yang
mengabaikan salatnya. Ya, jangan diharapkan kebaikan dari orang yang seperti itu. Kemudian as-salatu bi hadratit ta'am. Yang ke-10. Jadi sudah jelas yang ke-9 ini ayo ikhwah. Ya, jadi kalau berangkat ke masjid jangan apa? Kemudian ketika salat, kemudian setelah salat boleh. Kemudian membunyikan jari, jari tangan, jari kaki, kepala, pinggang, apa saja sengaja dibunyikan itu adalah tidak boleh, makruh. Ya. Jadi kalau mau meringankan apa misalnya urat-uratnya atau sendi-sendinya sebelum salat, jangan pas salat. Yang ke-10 as-salatu bi hadratit ta'am. Salat setelah makanan dihidangkan, ya, atau saat makanan dihidangkan. Sebagaimana kita katakan tadi ayyuhal ikhwah, orang yang salat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sesuatu yang mengganggunya. Salah satu yang mengganggu konsentrasi seseorang di dalam salat adalah makanan. Lebih-lebih lagi ketika yang dihidangkan itu adalah makanan yang dia sukai. Mungkin apa namanya itu? Palu mara? Antum suka palu mara ini. Ya. Belum dia jadi sudah apa namanya? Aromanya mengganggu hidungnya. Di saat dia akan jadi tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sehingga ketika dia sholat di masjid, ketika dia sholat terganggu konsentrasinya. Jangan dihabiskan sekarang palu mara ini sama anak-anak itu. Ya, la ilaha illallah. Nah, jadi dimakruhkan kita melaksanakan sholat bihadratit ta'am di saat makanan dihidangkan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wudi'al 'asha'u wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha'." Apabila makan malam telah dihidangkan wa uqimatis shalah. Uqimatis shalah artinya apa? Salat dikamatkan, bukan adzan. Salat dikamatkan. Fabda'u bil 'asha. Mulailah dengan 'asha. Salat bukan salat malam, bukan salat isya, tapi makanlah dulu. Tentunya ikhwani fillah azakumullah, bukan di sini makan bukan menghabiskan yang sepanci itu, tidak. Hanya sekedar untuk menghilangkan laparnya dan menghilangkan rasa meleknya itu. Ya. Fabda'u bil 'asha. Idza wudi'a al-'asha'u, apabila makan malam telah dihidangkan, wa uqimatis shalah, dan salat iqamatus salat sudah dikamatkan, maka fabda'u bil 'asha, mulailah dengan makan. Jangan naik ke masjid dulu. Wali hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, juga berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kana ahadukum 'ala at-ta'am. Kalau tadi makanan dihidangkan dan dia belum makan. Sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian dia sedang makan, fala ya'jal, jangan dia tergesa-gesa, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia mengambil kebutuhannya dari makanan itu, sampai dia hilang rasa laparnya, atau dia hilang rasa apa tadi kita katakan melet, bahasa Indonesianya apa itu? Sahih bahasanya antum ini.
Pak Haji. Aduh, salah lagi. Semakin jauh bahasanya itu Pak Haji. Jadi untuk menghilangkan rasa keinginannya itu, ya, perhatikan sekarang ayo ikhwah, hatta yaqdiya hajatahu, sampai rasa laparnya hilang dan rasa keinginannya terhadap makanan itu hilang. Ya, perhatikan sekarang, wa in uqimatis shalah, mesti salat itu dikamatkan, jangan kalian tergesa-gesa. Ya, kenapa? Karena inti dari salat itu adalah khusyuk. Kalau dia masih lapar, kemudian dia masih kepingin menikmati makanan itu, bisa jadi dia tidak khusyuk di salatnya nanti. Apalagi kalau makanan itu makanan yang dia sukai. Ya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Wa yushtaratu lidzalika thalathata syurut. Ada 3 syarat ini. An yakuna at-ta'amu hadiran, ya, makanan itu sudah ada, jadi bukan masih mentahnya, belum dibikin, belum apa, makanannya sudah ada. Ya. Yang kedua, an takuna nafsul musalli tatuqu ilaihi, dan orang yang akan melaksanakan sholat ini ingin menikmati makanan itu. Dia ingin menikmati makanan itu. فَإِذَا كَانَ شَبْعًا لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ فَلْيُصَلِّ وَلَا كَرَاهِيَةٍ. Kalau dia kenyang, orangnya sudah kenyang, meskipun dihidangkan makanan itu dia tidak begitu apa? Tidak begitu menginginkannya. Maka orang yang seperti ini, meskipun hidangan sudah dihidangkan, boleh dia ke masjid karena dia kenyang. Jadi keinginannya untuk menghilangkan rasa laparnya tidak ada. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kita semua mengetahui kalau kita sudah kenyang, hidangan apapun dihidangkan di depan kita, selera kita kurang. Ya, jadi kalau dia kenyang, maka dia tidak akan menghiraukan makanan itu. Maka di sini orang yang kenyang silahkan boleh dia ke masjid meskipun hidangan itu sudah dihidangkan. Yang kedua, an yakuna qadiran ala tanawulihi hissan wa syar'an. Dia mampu memakannya baik dari segi kebiasaan atau dari segi agama. Ingat yang kedua ini, yang nomor 3 ini. Syarat yang ketiga, dia mampu untuk memakannya baik dari segi kebiasaan atau dari segi syarak, dari segi agama. Ya, apa maksudnya ini ya ikhwan? Al-hissu ka'an yakuna at-ta'amu harran la yastati'u tanawuluhu. Dari segi kebiasaan, makanan itu masih sangat panas, dia tidak bisa menikmatinya, tidak bisa makannya. Maka kalau makanan itu masih sedang panas-panasnya, tidak bisa dinikmati, silahkan boleh dia ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kedua, dia mampu makannya dari segi agama. Maksudnya dia bukan orang puasa. Kalau dia puasa, meskipun dihidangkan palu mara, dia harus tetap ke masjid. Ya, karena dia puasa. Jelasin ayo ikhwah. Ya, jadi 3 syaratnya. Yang ke-11 sudah dicatat Pak Haji? Hah? Baik. Yang ke-11, mudafa'atul akhbathain, menahan rasa ingin buang air kecil dan buang air besar. Fi shalat, di dalam salat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan,
Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata, tidak ada salat, ya, bihadratit ta'am, pada saat makanan dihidangkan. Jangan salat di saat makanan dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, dan juga tidak ada salat bagi orang yang menahan rasa ingin buang air kecil dan buang air besar. Ya, semua ini karena orang yang menahan rasa sakit perut atau ingin buang air kecil, tidak mungkin dia akan khusyuk di dalam salat. Lebih-lebih lagi kalau sudah apa? Sudah sampai kepada puncaknya sehingga dia bergerak ke kiri ke kanan karena dia menahan sakit perutnya atau kepingin buang air kecilnya. Maka bagaimana salatnya sah kalau begini ini? Ya, la ilaha illallah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini larangan dengan tegas, tidak ada salat. Jadi jangan sholat dulu kalau makanan sudah dihidangkan, kecuali dengan syarat-syarat yang tadi, yang 3 yang telah kita sebut tadi. Dan juga jangan salat kalau kepingin buang air kecil dan buang air besar. Jadi sebelum ke masjid silahkan, ya, dikosongkan dulu, ya, buang dulu air kecil, buang air kecil kan, buang air besar. Yang ke-12, busaqul musalli amamahu aw an yaminihi fi shalah, berludah ke depan atau ke kanan ketika salat. Apa yang antum fahami kalau dikatakan berludah ke depan dan ke kanan tidak boleh ketika salat? Berarti berarti apa? Selain depan kanan berarti dibolehkan, ya. Baik. Li hadithi Anas qal, berdasarkan hadis Anas, ini menunjukkan berludah di dalam salat itu dibolehkan. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahadakum idza qama fi salatih, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berdiri melaksanakan salat, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia berdialog dengan Allah. Ini berapa kali kita ulang-ulangnya ya ikhwan, berdialog dengan Allah, berdialog dengan Allah. Mungkinkah dialog itu terjadi kalau salah satu di antara yang berdialog ini tidak mengerti bahasa yang satunya? Mungkin terjadi dialog itu ya ikhwah? Ya, tidak mungkin. Bagaimana akan terjadi dialog kalau salah satu di antara yang berdialog ini tidak mengerti bahasa yang satunya? Supaya dialog itu terjadi, dua-duanya saling memahami bahasanya. Kalau sekarang ada orang Perancis di luar sana, dia bertanya mana jalan menuju ke Mataram. Dia bertanya kepada salah seorang di antara kita, salah satu pun di antara kita tidak bisa bahasa Perancis. Bagaimana kita akan menunjukkan dia ke jalan? Bagaimana kita akan tahu apa yang ditanyakan itu? Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, yunaji rabbahu artinya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dialog itu akan terjadi kalau salah satu di antara kita tidak faham bahasa yang lainnya. Maka ikhwani fi din azakumullah, belajarlah ya untuk memahami bacaan-bacaan di dalam salat, dari takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian doa ruku', doa sujud, duduk antara dua sujud, kemudian at-tahiyat. Ini semua sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi seseorang tidak ada lagi nanti alasan yang di hadapan Allah mengatakan saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Semua sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita saja yang malas belajar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum idza qama fi salatih." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berdiri di dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Au inna rabbahu baina yadayhi, bainahu wa bainal qiblah. Atau Allah Subhanahu wa taala berada antara dia dan kiblat. Jadi Allah di hadapannya. Antara dia dan kiblat itu di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi." Janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya. Walakin an yasarihi. Tapi boleh dia berludah ke kirinya, au tahta qadamih, atau di bawah kakinya. Karena ikhwani fi din azakumullah, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tidak pakai keramik. Masjidnya Rasulullah SAW hasba, kerikil-kerikil. Ya, buktinya ada seorang badui yang masuk ke masjid, lalu ngapain dia? Kencing di dalam masjid. Kalau masjidnya Nabi SAW keramik seperti ini, ya, yang bagus seperti, tidak mungkin orang badui itu akan datang kemudian kencing di salah satu sudut masjid. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata perawi hadis ini, "Tsumma akhadha tarafa ridaihi." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang ujung selendangnya. Ya. Fabasaqa fihi, thumma radda ba'dahu ala ba'din. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berludah di ujung selendangnya itu, kemudian dilipat. Di riwayat yang lain dikatakan setelah itu Nabi mengatakan, "Bawa, ambilkan saya minyak wangi," kemudian dilumur dengan minyak wangi. Ya, alhamdulillah sekarang tisu di mana-mana. Ada tisu, ada sapu tangan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tisu, tidak ada sapu tangan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Itu jika dia tidak bisa lagi menahannya atau dia keluar secara mendadak. Ya. Karena seringkali kita secara mendadak tiba-tiba ingin apa? Batuk atau bersin atau sehingga ludah itu keluar. Maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada tisu, tidak ada, mungkin lupa antum bawa tisu, lupa bawa sapu tangan. Ya. Jadi ini orang-orang yang apa namanya, yang sering berludah secara mendadak atau batuk kemudian mengeluarkan ludah secara mendadak, hendaklah dia bawa apa? Tisu, siap-siap tisu di kantongnya atau sapu tangan di kantongnya. Atau antum yang pilek misalnya. Ya. Au yaf'alu kadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia melakukan seperti ini. Ya, dia ambil ujung selendangnya kemudian dia berludah, kemudian dilipat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang dikatakan kemudian dia minta untuk diambilkan minyak wangi, kemudian dilumuri dengan minyak wangi. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan hadis Abi Hurairah dan hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi jidaril masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ludah di tembok masjid. Ya. Di zaman dulu ada ludah. Sekarang ada puntung rokok di masjid, di apa namanya? Ya, puntung rokok di, bukan di tembok-tembok, ketika ada tembok di, la ilaha illallah.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam fatanawala hasatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil, fahakkaha, lalu digosok ludah itu, dihilangkan ludah itu. Ini ikhwani fi din azakumullah, masjid itu rumah Allah. Ya, ingat baik-baik rumah Allah. Ini ludah saja. Mungkin yang berludah itu orang Badui, orang apa, kita tidak tahu. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada ludah di tembok masjid itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengambil kerikil kemudian digosok. Ini menunjukkan siapa-siapa di antara kita yang melihat ada sesuatu yang mengotori masjid atau yang menjadikan masjid ini aromanya tidak sedap, silahkan diambil, disingkirkan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu ikhwani fi din azakumullah, para sahabat dahulu apabila dia pergi berniaga keluar, ketika dia kembali, dia bawa minyak wangi. Untuk apa? Untuk mewangikan masjid. Karena ini rumah Allah. Bukan rumah siapa-siapa, rumah Allah. Maka tidak pantas di rumah Allah ini kita meninggalkan kotoran atau lebih lagi rumah Allah dijadikan tempat untuk apa? Bercanda ria, kemudian berbohong dan yang lain berghibah dan seterusnya. Di rumah Allah. Nasallallahu alaihi. Kalau ludah saja itu tidak boleh, lalu bagaimana kalau orang berghibah di rumah Allah? Mana lebih besar dosanya itu? Berludah atau berghibah? Berghibah lebih besar. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamu qibala wajhihi." Apabila salah seorang di antara kalian berludah, jangan dia berludah ke depannya. Wala an yaminih, jangan dia berludah ke kanannya. Wal yabsuq an yasarih, hendaklah dia berludah ke kirinya. Aw tahta qadamih, atau di bawah kakinya. Maksudnya dia angkat kakinya kemudian dia berludah di bawah kakinya. Dan ikhwani fi din azakumullah, lebih-lebih lagi kalau orang punya penyakit tertentu sehingga bentuk ludahnya itu sangat menjijikkan, mengganggu kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan tidak boleh melakukan kemudaratan terhadap orang lain. Wa fi lafdhin, di riwayat yang lain, di lafaz yang lain, min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abi Hurairah dikatakan, idza qama ahadukum ila shalah, apabila salah seorang di antara kalian berdiri untuk melaksanakan salat, fala yabsuq amamahu, jangan dia meludah ke depannya. Fa innama yunajillah ma dama fi musallahu, sesungguhnya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala selama dia berada di tempat salatnya. Ya, wala an yaminihi, dan jangan dia berludah ke kanannya. Fa inna an yaminihi malakan, karena di sebelah kanannya itu ada malaikat. Wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi, maka hendaklah dia berludah ke kirinya atau di bawah kakinya. Lihat ayo ikhwah, riwayat Abu Hurairah ini dikatakan, ya, jangan dia berludah ke depannya. Apa komentar Al-Imam An-Nawawi? Al-Imam An-Nawawi mengatakan, waqad jazama al-Imam An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi memastikan bil man'i min al-buzaq qibala al-qiblah wa an yamin, menegaskan, menguatkan bahwa tidak boleh seseorang berludah ke depannya atau ke kanannya mutlaqan, secara mutlak. Kedua hadis yang tadi di dalam salat. Namun Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa
tidak boleh kita berludah ke depan, ya, ke arah kiblat atau ke kanan, mutlak. Sawa'un kana dakhil as-salat aw kharijaha. Di dalam salat atau di luar salat tidak boleh. Ya, berludah ke arah kiblat atau ke kanan. Di dalam salat dan di luar salat tidak boleh. Kemudian wa sawa'un kana fil masjid aw ghairihi. Di masjid atau di luar masjid. Ya, dua-duanya tidak boleh. Li ahaditsin dallat 'ala al-umum. Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan adalah umum. Ya, tidak boleh secara mutlak berludah ke arah kiblat atau ke kanan. Di luar salat, di dalam salat. Di luar masjid, di dalam masjid dan di luar masjid. Amma idza kana al-musalli fil masjid fayata'ayyanu 'alayhi alla yabsuqa mutlaqan illa fi thawbihi aw fi mandil. Adapun jika orang yang salat ini sedang berada di dalam masjid, fayata'ayyanu, ya, wajib baginya, ya, untuk tidak berludah kecuali di bajunya. Kalau tidak ada tisu, tidak ada apa, dia mendadak mau bersin, dia tidak bawa tisu, tidak bawa sapu tangan, tutup dia pakai bajunya, ya, supaya liurnya tidak kesana kemari, ya. Illa fi mindili, illa fi thawbihi atau fi mindil, kecuali di bajunya atau di sapu tangannya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-buzaqu fil masjid, berludah di masjid, khati'ah, itu adalah dosa. Kalau berludah di masjid adalah dosa. Lalu bagaimana dengan orang yang berbohong di masjid? Bagaimana dengan orang yang berghibah di masjid? Nasallallahu alaihi wasallam. Wa kaffaratuha dafnuha, dan kafarahnya, penghapus dosanya adalah ditumput kalau dia berludah. Hadis ini muttafaqun alaihi. Kemudian wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Dzarr radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, uridat alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku perbuatan-perbuatan, amalan-amalan umatku, semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasanuha wa sayyi'uha, yang baik maupun yang jelek, semua Allah perlihatkan kepadaku. Ya, ikhwani fi din, azakumullah. Kalau kita malu dilihat oleh tetangga kita melakukan suatu kejelekan, apakah kita tidak malu nanti dilihat kejelekan-kejelekan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatku, maka aku malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan atau melakukan sesuatu yang dia benci, yang dia tidak sukai. Kemudian fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'an at-tariq, dan aku melihat di antara kebaikan-kebaikan umatku ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, al-adha yumatu 'an at-tariq, ya, gangguan-gangguan yang disingkirkan dari jalanan. Batu antum lihat di tengah jalan, kulit pisang, kayu, apa saja yang mengganggu orang dari
di jalanannya, singkirkan. Itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau gangguan di jalanan kita singkirkan, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang buat gangguan? Lihat suara knalpot ini ayo ikhwah. Ya, mengganggu orang yang sedang sakit di rumahnya, mengganggu orang yang sedang membaca berzikir, mengganggu orang yang sedang salat, mengganggu orang yang sedang ngapa kajian. La ilaha illallah. Kemudian wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku melihat di antara kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh umatku dan itu dicatat adalah an-nukha'atu takunu fil masjid wa la tudfan. Ya, ludah di dalam masjid dan tidak ditimbun, tidak ditumput. Ini adalah kejelekan. Ya. Dan yang melakukannya tentunya adalah dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya, Syekh. Habis waktunya. Wa sallallahu ala nabiyana Muhammad.